Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan materi lain dari Microsoft Excel, yaitu Creating Cell Data. Jadi di materi kali ini, terdapat 3 poin. Yang pertama, bagaimana kita melakukan copy-paste di Excel dengan berbagai macam cara. Yang kedua, bagaimana kita membuat auto filter. Dan yang ketiga, cara membuat atau memanipulasi hyperlink. Oke, kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu melakukan copy paste di Microsoft Excel dengan berbagai macam cara. Oke teman-teman, kali ini kita sudah masuk ke Microsoft Excel. Jadi di sini saya sudah menyediakan data-data yang ada. Jadi yang pertama, kita melakukan copy paste secara normal. Jadi copy paste normal itu kita hanya klik copy dan kita pilih di baris mana yang akan kita copy. Kita tinggal paste. Dia akan muncul seperti ini karena ini hanya copy paste normal. Berikutnya kita akan copy paste baris ini, baris menjadi sebuah kolom. Jadi misalnya kita pilih dulu kolom mana yang akan kita copy, lalu kita pergi ke menu home, lalu kita copy, lalu kita pilih menu paste. Ya, di sini terdapat banyak sekali paste yang bisa kita pilih. Jadi kita di sini karena kita ingin mengubah baris ini menjadi kolom, kita pilih paste transpose. Kita pilih area mana yang akan kita paste. Misalnya di sini. Dia menjadi sebuah kolom. Berikutnya kita akan membuat paste, namun terdapat rumus, tapi rumus itu tidak mengikuti. Misalnya di sini kita punya sebuah angka-angka. Jadi di sini terdapat rumus-rumusnya. Jadi misalkan kita copy paste ini hanya muncul datanya atau nilainya dan rumusnya tidak mengikuti. Pertama kita copy, baru kita paste value. Kita paste value di sini. Maaf, kita paste value di sini. Ya, di sini terlihat nilainya, tidak ada rumusnya. Maaf, kita coba sekali lagi. Value, ya, di sini ada perbedaan antara ini dan ini. Yang ini menggunakan rumus, dan ini hanya nilai biasa atau tidak ada rumus, tanpa rumus sama sekali. Kita kembali lagi. Sekarang kita akan membuat paste spesial. Jadi kita copy dulu di bagian sini, kita copy, lalu kita paste. Ada paste spesial. Kita bisa pilih ini atau kita bisa klik Ctrl Alt V. Kita pilih. Di sini ada banyak sekali paste macam-macam paste yang bisa kita pilih. Jadi kali ini saya akan mencoba di bagian operation. Coba ini paste add.
coba dan nilainya atau value-nya akan bertambah karena kita menggunakan paste add atau pertambahan. Dan jika kita menggunakan ini paste subtract, kita lihat hasilnya dia akan menjadi min karena dia adalah paste pengurangan. Oke, berikutnya kita akan mencoba fitur lain di Microsoft Excel. Kita akan mencoba cara menambahkan dan mengurangi sebuah data atau insert dan delete cell. Jadi kita bisa memilih data mana yang ingin kita tambahkan atau kita kurangi. Kita masuk ke bagian home dan kita pilih di menu cell. Jadi di bagian insert kita bisa memilih bagian kita ingin menambahkan di bagian kolom, bagian baris, dan bagian sel. Jika kita menekan yang di bagian kolom, dia akan menambahkan di bagian kolom atau menambahkan kolom baru. Dan jika kita hanya mengklik insert ini, dia hanya menambahkan di bagian yang kita blok, di bagian sel yang kita blok. Dan berikutnya, jika kita ingin mengurangi data atau sel, kita bisa memilih di bagian delete. Kita bisa menguranginya di bagian baris dan juga kolom, sama seperti insert tadi. Jika kita memblok sel ini atau data, kita pilih delete cell, maka di bagian yang ruas kanan ini akan serong ke kiri karena di bagian sini datanya sudah kita hapus atau kita kurangi. Ya, saat ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu membuat auto filter. Jadi di sini kita akan membuat auto filter. Jadi sebelum saya masuk ke materinya, saya akan menjelaskan dulu apa itu filter atau auto filter. Auto filter itu adalah fitur yang terdapat pada Microsoft Excel yang digunakan untuk menampilkan baris data tertentu sesuai filter yang kita terapkan dan menyembunyikan sisa baris data lainnya. Jadi itu adalah pengertian dari filter. Jadi untuk lebih lanjut, kita langsung saja kita pilih dulu data mana yang akan kita filter atau kita auto filter. Misalnya kita pilih ini, kita blok dulu data yang kita pilih, lalu kita pilih ke menu home, lalu kita ke bagian editing dan pilih fill, lalu kita pilih series dan kita pilih auto fill. Saat kita sudah memilih itu, kita tinggal tarik saja dan kita lihat hasilnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa hasilnya akan mengikuti filter yang kita tentukan. Jadi misalnya kita tentukan dari 14 sampai 19, dan jika kita blok bagian ini dan kita tarik, dia akan mengikuti atau berurutan. Contoh juga yang di sebelah ini, jika kita sudah memilihnya, kita sudah memblok ini, kita tarik, dia akan tetap menjadi 3
karena dia mengikuti filter yang kita tentukan sebelumnya. Dan juga ini jika kita blok dan kita tarik, dia akan berurutan karena mengikuti filter, yaitu 10-15. Jika kita tarik, dia akan berurutan juga sampai 24, mengikuti filter yang ada. Yaitu saja tutorial dari saya bagaimana menggunakan filter dan apa filter itu sendiri dan penggunaan filter itu. Oke teman-teman, yang berikutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu membuat dan memanipulasi hyperlink, atau dengan kata lain kita memberikan link atau source di data yang kita inginkan. Jadi cara memasukkan link ke dalam data yang kita inginkan, yaitu kita memilih satu data yang ingin kita masukkan link atau memberikan hyperlink. Jadi misalnya kita pilih quarter 1. Jadi saat kita memilih, kita masuk pada menu insert dan kita pilih links yang berada pada bagian links, kita pilih, dan di sini ditujukan bahwa jika kita ingin menaruh link ke dokumen yang sama ini atau dokumen kerja yang sudah kita buat ini, kita bisa pilih place in this document. Jadi jika kita ingin memberikan link pada dokumen yang sudah kita buat ini atau lembar kerja ini, kita bisa pilih place in this document. Ya, dan caranya begini. Jadi jika data yang kita pilih tadi berada di objektif 2 dan kita ingin memberikan link dan lokasi yang akan kita tuju atau data mana yang akan kita tuju di link tersebut. Jadi kita bisa pilih objektif 6. Kita klik OK dan dia akan terlihat seperti gambar berwarna biru ini, dan bergaris bawah itu tandanya dia sudah diberikan link. Dan dia saat kita mengkliknya, dia akan muncul pada lembar kerja objektif 6. Itu kalau kita ingin memberikan link di bagian data sebelah ini, di bagian lembar kerja yang sudah kita buat. Dan jika kita ingin memberikan link lagi, tapi bukan di lembar kerja, tetapi di suatu folder yang kita inginkan, kita bisa memilih pilihan existing file of web page, atau kita bisa memilih folder mana yang akan kita tuju atau kita berikan link. Dan jika kita mengkliknya, kita pilih folder mana saja yang ingin kita tuju, dan saat kita klik OK, dia sudah terdapat link di dalamnya atau source. Dan saat kita mengkliknya, ini mungkin security-nya yes, kita akan ditujukan atau kita masuk ke folder yang kita pilih tadi. Jadi di sini kita bisa membuat hyperlink dalam lembar kerja atau di luar lembar kerja di folder lain. Dan di sini juga terdapat banyak hyperlink yang ingin kita tuju. Kita bisa membuat dokumen baru, membuat dokumen lewat Excel ini tanpa harus keluar, atau kita bisa memasukkan email address atau alamat email kita sendiri. Kita bisa masukkan dan dia akan masuk di dalam email kita tuju tadi.
Jadi itu saja penjelasan dari saya. Jadi di materi kali ini kita sudah belajar bagaimana copy paste dengan macam cara, dan insert dan delete cell. Jadi kita tadi sudah belajar tentang copy paste dengan berbagai macam cara, mulai dari paste biasa atau paste spesial maupun paste value dan transpose. Dan yang kedua juga kita sudah belajar tentang autofill atau membuat autofilter, yang dimana kita bisa mengatur data yang kita inginkan. Kita bisa mengaturnya secara berurutan dengan menggunakan autofilter. Dan yang ketiga itu yang terakhir, itu kita membuat link pada suatu data. Jadi di dalam hyperlink itu terdapat banyak sekali macam-macam link yang bisa kita gunakan, yaitu kita bisa link ke folder mana saja selain lembar kerja, dan kita bisa link ke lembar kerja kita sendiri dengan worksheet yang berbeda, dan membuat dokumen sendiri, dan dengan link ke alamat email kita sendiri. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.